Tematik IPS tema 1 subtema 1 kali ini kita akan membahas tentang kondisi sosial budaya negara-negara ASEAN. Sebelumnya, ada yang udah tahu singkatan dari ASEAN itu apa? Kita bahas langsung aja ya. ASEAN itu singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN ini merupakan organisasi kerjasama regional yang beranggotakan negara-negara kawasan Asia Tenggara. Ada yang tahu apa itu kerjasama regional? Kerjasama regional, jadi ini adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara yang berada di suatu wilayah tertentu. Biasanya ini saling berdekatan. Seperti negara kita, Indonesia berdekatan dengan negara Malaysia, berdekatan juga dengan negara Singapura, negara Thailand, Filipina, dan negara-negara lain. Nah, ini negara yang berdekatan biasanya disebut juga dengan negara tetangga. Nah, kerjasama ASEAN ini tujuannya apa sih? Nah, tujuannya banyak ya, tapi kalau secara umum tujuannya itu adalah untuk memajukan negara-negara yang berada di suatu kawasan atau wilayah tersebut. Seperti Indonesia sendiri memiliki tujuan yang sama seperti negara lain untuk memajukan negara masing-masing. Gitu ya. Selanjutnya. Nah, ini sangat penting, coba kalian diingat-ingat ya. ASEAN itu didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 dan dideklarasikan di Bangkok atau Thailand. Weva ulangi ya, ini coba kalian hafalkan. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, negara Thailand. Selanjutnya, anggota-anggota negara ASEAN. Jumlah dari anggota negara ASEAN itu ada 10. Ya. Yang pertama adalah Indonesia, yang kedua ada Malaysia, ketiga ada Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam. Oke, diingat-ingat anggota negara ASEAN itu tadi ada berapa? Ya, pintar. 10. Diingat-ingat ya. Anggota negara ASEAN itu ada 10. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, ini ada bendera-bendera dari negara ASEAN. Kalian bisa dilihat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan lain sebagainya. Selanjutnya, negara-negara pendiri ASEAN. Kalau tadi anggota dari negara ASEAN, kalau sekarang negara-negara pendiri ASEAN. Jadi yang mendirikan ASEAN itu negaranya ada 5. Yang pertama itu ada negara Indonesia. Nah, jadi negara kita itu termasuk negara yang mendirikan ASEAN. Yang kedua ada Malaysia, yang ketiga ada Singapura, keempat ada Thailand, dan yang kelima ada Filipina. Itu ya. Negara-negara pendiri ASEAN itu ada berapa? Good. Ada 5 ya. Kalau pendirinya cuma ada 5, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Lanjut. Ada yang tahu ini gambar dari ikon negara mana? Tentunya sudah nggak asing lagi ya. Ini adalah ikon dari negara kita, Indonesia. Kita akan bahas kondisi sosial budaya negara-negara anggota ASEAN satu persatu. Yang pertama itu ada negara Indonesia. Nah, benderanya merah putih. Negara Indonesia ini merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, kepala negara dan pemerintahannya itu adalah seorang presiden.
ribuan suku yang dimiliki Indonesia. Jadi Indonesia itu memiliki ribuan suku, tapi di antara ribuan suku tersebut yang paling banyak penduduknya itu bersuku Jawa, suku Batak, dan juga suku Minang. Nah, selain itu Indonesia agama resminya mayoritas ataupun sebagian besar penduduk Indonesia itu menganut agama Islam. Akan tetapi di Indonesia terdapat 6 agama yang dianut oleh penduduk Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya, negara ASEAN yang kedua yang akan kita bahas yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, kalian bisa lihat di situ ada salah satu ikon dari negara Brunei Darussalam, masjid ya, namanya Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin yang terletak di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Nah, di situ ada bendera Brunei Darussalam. Nah, kita akan bahas Brunei Darussalam itu merupakan negara kesultanan ya. Ibu kotanya yaitu Bandar Seri Begawan, kepala negara dan pemerintahannya yaitu Sultan. Agama resmi yang dianut oleh penduduk Brunei Darussalam sebagian besar itu adalah Islam. Dan bahasa yang digunakan oleh Brunei Darussalam itu adalah bahasa Melayu. Jelas ya? Brunei Darussalam itu merupakan negara kesultanan. Kalau tadi Indonesia itu republik. Republik itu kepala pemerintahannya itu dipilih dari rakyat. Tuh. Lanjut. Negara Myanmar. Nah, ini adalah bendera dari negara Myanmar dan ini adalah salah satu ikon dari negara Myanmar, namanya Pagoda Emas Wedagon. Oke. Negara Myanmar itu merupakan bentuk negaranya republik dengan kepala negaranya presiden dan ibu kotanya Naypyidaw. Bahasa yang digunakan oleh penduduk Myanmar itu adalah bahasa Myanmar, dan suku penduduk Myanmar itu adalah Burma, namanya Burma. Myanmar itu disebut juga sebagai negara 1000 pagoda. Pagoda tahu ya? Nah, ada yang tahu kenapa kok Myanmar ini bisa disebut sebagai negara 1000 pagoda? Nah, alasannya itu karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha di negara Myanmar. Jadi negara Myanmar itu banyak kuil-kuil. Selanjutnya kita akan membahas negara ASEAN Filipina. Nah, ini adalah bendera dari negara Filipina. Negara Filipina itu merupakan bentuk negara republik dengan kepala negaranya dipimpin oleh seorang presiden. Ibu kotanya Manila, diingat-ingat ya, ibu kota Filipina yaitu Manila. Oke. Bahasa nasional yang digunakan oleh penduduk Filipina itu Tagalog. Suku penduduk Filipina itu menganut suku Filipino, Bisaya, Cebuano, dan Ilocano. Ini adalah nama-nama suku penduduk Filipina. Sebagian besar penduduk Filipina itu beragama Katolik. Oke, next, selanjutnya negara Singapura. Nah, negara Singapura, negara tetangga Indonesia ya. Ini adalah bendera negara Singapura, hampir mirip sama Indonesia, tapi kalau Singapura itu ada bintangnya dan juga ada bulannya. Nah, salah satu ikon dari negara Singapura yang terkenal itu ada patung Merlion. Itu namanya patung Merlion. Mungkin kalian sudah nggak asing lagi ya sama gambar patung Merlion tersebut. Nah, ini adalah salah satu ikon ternama di negara Singapura. Singapura itu bentuk negaranya republik, sama seperti Indonesia. Kepala negaranya dipimpin oleh seorang presiden dan ibu kotanya masih utuh, namanya nih Singapura ya. Kalau tadi Filipina itu ibu kotanya Manila, Singapura ibu kotanya Singapura.
Bahasa nasional yang digunakan oleh penduduk Singapura, mereka kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Nah, suku penduduk di Singapura itu adalah Melayu, akan tetapi sekitar 70% merupakan suku Tionghoa. Selanjutnya, ada yang tahu ini gambar ikon dari negara mana? Ya, betul, Malaysia ya. Namanya adalah Menara Petronas. Menaranya soalnya kembar ya. Menara Petronas ini adalah merupakan ikon ternama di negara Malaysia. Ini adalah merupakan bendera Malaysia. Negara Malaysia itu bentuk negaranya adalah kerajaan. Ibu kotanya namanya Kuala Lumpur ya. Ulangi, ibu kota dari negara Malaysia yaitu Kuala Lumpur. Bahasa yang digunakan oleh orang-orang ataupun penduduk negara Malaysia itu adalah bahasa Melayu, dan bahasa keduanya bahasa Inggris. Jadi penduduk Malaysia ini yang biasa digunakan itu adalah bahasa Melayu, tapi bahasa keduanya mereka suka berbicara campur antara Melayu dan juga bahasa Inggris. Nah, suku dari bangsa Malaysia itu adalah bangsa Melayu. Di Malaysia, mayoritas atau sebagian besar penduduknya itu menganut agama Islam, sama seperti Indonesia ya. Menganut agama Islam itu sebagian besar. Nah, selanjutnya, ada yang tahu ini gambar apa? Oke, candi ya, tapi bukan punya Indonesia. Ini namanya Angkor Wat. Angkor Wat ini merupakan kuil ataupun candi yang dimiliki oleh negara Kamboja. Nah, ini merupakan bendera negara Kamboja. Kamboja itu merupakan negara kerajaan. Ibu kotanya namanya Phnom Penh. Oke. Ibu kota negara Kamboja namanya Phnom Penh. Nah, Kamboja 90% penduduknya itu adalah orang Khmer ya. Bacanya Khmer. 90% penduduk dari negara Kamboja itu adalah orang Khmer, dan sisanya keturunan Tionghoa dan juga Vietnam. Mayoritas beragama Buddha. Bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Khmer. Tapi selain bahasa Khmer, Kamboja itu juga menggunakan bahasa Perancis. Ya. Lanjut. Laos. Nah, ini negara Laos. Bendera dari negara Laos ini adalah salah satu ikon ternama di negara Laos, namanya Pathat Luang ya. Pathat Luang. Laos bentuk negaranya adalah republik, kepala negaranya presiden, ibu kotanya namanya Vientiane ya. Ibu kota dari negara Laos itu namanya Vientiane. Bahasa nasional dari negara Laos namanya adalah bahasa Lao. Akan tetapi selain bahasa Lao, penduduk Laos juga menggunakan bahasa lain, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Perancis. Next. Agama. Agama yang dianut oleh penduduk Laos itu adalah Buddha. Selanjutnya, negara Vietnam. Nah, ini merupakan bendera dari negara Vietnam. Nah, Vietnam ibu kotanya terletak di Hanoi ya, dengan kepala negaranya yaitu dipimpin oleh seorang presiden, dan kepala pemerintahannya itu dipimpin oleh perdana menteri. Sebagian besar penduduknya yaitu bangsa Vietnam, sisanya itu adalah bangsa Tionghoa, Champa, terus bangsa Thai, Meo, dan Khmer. Vietnam itu menganut agama Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Vietnam juga menggunakan bahasa resmi yaitu bahasa Vietnam. Next. Nah, ada yang tahu ini gambar dari ikon negara apa? Salah satu dari ikon negara Thailand ya. Namanya itu adalah Grand Palace atau Grand Palace ini terletak di kota Bangkok
ya, kota Bangkok adalah ibu kota negara Thailand. Nah, ini merupakan bendera dari negara Thailand. Jadi Thailand itu merupakan negara kerajaan. Ibu kotanya terletak di Bangkok. Satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Nah, jadi di antara 10 negara ASEAN tadi, hanya satu negara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain, yaitu adalah negara Thailand. Diingat-ingat ya, negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara lain hanya ada satu, yaitu apa? Negara Thailand. Nah, negara Thailand ini sebagian besar merupakan bangsa Thai, ya. Penduduknya juga menggunakan bahasa Thai dan agama yang dianut oleh penduduk Thailand itu adalah agama Buddha. Nah, coba sebelum saya kasih tugas, diingat-ingat dulu ya. Tadi negara ASEAN itu ada berapa jumlah anggotanya? Oke, good. Coba ya, lanjut ke tugas. Tugas yang pertama yaitu ada berapakah jumlah negara ASEAN? Nah, sebutkan, tadi ada berapa jumlahnya? Ingat, jumlah dari negara ASEAN itu ada berapa? Sebutkan ya. Yang kedua, kapan dan di mana negara ASEAN itu didirikan? Yang ketiga, sebutkan nama negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Tadi Bu Eva bilang sebelum slide ini kita bahas negara apa? Nah, ini adalah salah satu negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Ayo diingat-ingat ya, tadi negara apa? Pertanyaan terakhir. Sebutkan ibu kota negara Kamboja. Oke, sampai sini dulu ya. Belajar IPS tema 1 subtema 1. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Selalu semangat, tetap semangat belajar. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang barokah, bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum saya tutup, kita baca hamdalah bareng-bareng ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.